Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ananda Putri. Saya berasal dari IPB 1.6. Hari ini saya akan mereview atau mengulas sebuah novel. Novel yang saya pilih kali ini adalah novel The Freaky Tappy yang ditulis oleh Stephanie Josephine. Novel ini termasuk novel non-fiksi karena menceritakan tentang kehidupan sang penulis, yaitu Stephanie Josephine. Novel ini memiliki 9 bagian utama, di mana bagian-bagian itu berbeda-beda ceritanya. Oke, saya akan mulai dari bagian pertama. Bagian pertama ini judulnya Satu Sisi di Jakarta. Singkat cerita, bab ini menceritakan tentang perjuangan Stephanie Josephine saat hidup atau tinggal di sebuah sebuah kampung di Jakarta. Bagaimana ia mencari makan, bagaimana ia bertahan hidup, bagaimana ia mencari transportasi, semacam perjuangan hidup lah di bab pertama. Lalu yang kedua ada First Cut is the Weirdest. Ini menceritakan tentang patah hati pertama sang penulis saat ia diputuskan oleh pacarnya karena alasan bosan. Yang ketiga ada Balada Tugas Kuliah. Di bab ini Stephanie menceritakan tentang pusingnya ia menghadapi tugas-tugas kuliah hingga ia dan teman-temannya merasa takut tidak lulus kuliah. Lalu yang keempat ada Musuh Terbesar Mahasiswa. Di bab ini Stephanie menceritakan tentang skripsi. Dominannya di bab ini adalah skripsi. Lalu yang kelima menceritakan tentang ketika ia mulai mengajar di sebuah les private bahasa Inggris saat ia menemukan anak-anak SD yang sifatnya berbeda-beda, ia merasa sangat kesal. Ya, pokoknya di bab ini ia menceritakan tentang hal-hal yang dilalui Stephanie saat mengajar anak kecil. Terus yang ke 678 ini judulnya sama, Shameless Assistant, namun akhirannya beda. Ada yang pertama The Beginning, yang kedua Garis-garis Pedalaman, yang ketiga Patah Hati. Yang pertama ini awal mula ia bekerja di perusahaan tersebut dan bertemu dengan bos yang sangat tampan yang diidolai oleh ia dan seorang temannya. Lalu yang kedua Garis-garis Pedalaman. Di bab ini menceritakan bagaimana kampungannya ia dan temannya saat menyentuh barang-barang elektronik milik bosnya karena ia tidak pernah melihat sebelumnya. Yang ketiga ada Patah Hati. Patah Hati ini menceritakan bahwa Stephanie Josephine dan temannya awalnya menyukai sang bos, namun ternyata bos itu sudah mempunyai pacar dan pacarnya itu bekerja di perusahaan yang sama. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut karena merasa sudah tidak cocok dengan bos dan pacarnya itu. Lalu yang terakhir ada The Long and Winding Road, atau kalau ceritanya ini di bab ini tuh menceritakan tentang perjalanan panjang traveling Stephanie. Ini menceritakan tentang Stephanie sedang jalan-jalan ke Dieng dan ia mengalami perjalanan yang sangat panjang. Tema dari novel ini adalah komedi karena di dalam buku ini terlalu banyak komedinya daripada sedih. Ada sedih tapi hanya beberapa. Alur yang dipakai di novel ini adalah alur maju karena terus maju per bab. Lalu latar yang dipakai oleh penulis ini kebanyakan di perusahaan, di kampus, dan di tempat les. Lalu keunggulan dari buku ini adalah bahasanya yang mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama kalangan remaja. Lalu dalamnya yang warnanya itu sangat lucu karena ada warna pink dan ungu dengan cover merah hati yang indah pokoknya.
Lalu bukunya juga tidak terlalu tebal, hanya memiliki 172 halaman. Lalu kekurangannya adalah di dalam buku ini masih terlalu banyak kata-kata asing yang mungkin tidak semua pembaca mengetahui artinya, seperti bahasa-bahasa Inggris, seperti ya banyak sih di buku ini yang menggunakan bahasa asing, tapi ya bisa menjadi pembelajaran bagi kami semua, bagi pembaca. Manfaat bagi pembaca yang membaca novel ini adalah pembaca akan mengerti bagaimana perjuangan itu, bagaimana perjuangan, karena ini kan saya tadi sudah mengatakan kalau ini merupakan kisah nyata atau kisah hidup dari sang penulis, yaitu Stefanie Josephine. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Bila saya memiliki tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ingin memberikan sebuah motivasi kepada anda-anda di luar sana. Jika kalian semua merasa kurang bersyukur dan tidak menghargai hasil pemberian Tuhan, ingatlah bahwa di luar sana masih banyak orang yang kekurangan dan bahkan jauh di bawah kita. Jadi untuk kalian semua, tolong bersyukur dan hargai hasil pemberian Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.